Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak, khususnya pembicara yang masih muda tadi, Bapak Ketua PDM dan seluruh jajarannya dan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, dan hadirin semua muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selagi masih sehat, saya ingin sekali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada malam hari ini, sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, bersaudara atas nama Islam, apalagi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tadi di sebuah pengajian saya disuratin oleh Bawaslu tidak boleh kampanye. Baru kali ini Ustadz nggak boleh kampanye. Bagaimana itu aturan mainnya ya? Ya sudahlah, kita tidak usah bicara politik di sini. Ya kita nomor 2-kan saja politik itu, kita nomor 1-kan urusan agama. Sepakat? Nomor 1 urusan apa? Selanjutnya secara tauhid, masalah amar ma'ruf nahi mungkar terutama di bidang politik. Bicara politik nggak apa-apa kan? Dari perspektif amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi berbicara tentang ideologi keislaman kita, siapapun tidak boleh menghalangi kita, betul ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi ciri khas gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau orang satu Sleman, ini di mana kita nih? Pergi ke Jakarta, ada hotel di depan Ancol disuruh tutup, hotel esek-esek. Kira-kira berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk demo ke sana? Banyak atau sedikit? Pasti ditutup atau mungkin tidak? Mungkin tidak. Tapi dengan kekuasaan, hanya dengan tanda tangan, seret, tutup, maka tertutuplah. Penting gak amar ma'ruf nahi mungkar lewat kekuasaan? Kenapa selama ini umat Islam kalah di bidang politik? Karena mau dibodoh-bodohi, takut ditekan, akhirnya dijauhkan dari politiknya.
Saya tadi dari depan turun di mobil mendengar pemuda Muhammadiyah bicara tadi di sini. Mantan gitu ya. Saya langsung pengen loncat tadi itu Pak. Saking semangatnya. Jadi kalau pemuda-pemuda berangkat ke Jakarta meminta agar reklamasi ditutup. Karena itu bukan cuma, ya sudah banyaklah kesalahannya. Seperti halnya Meikarta izinnya cuma 94 kilometer, kok ambilnya berapa? 94 hektar, kok mau ngambil 500 hektar? Banyak para perampok-perampok di negeri ini seperti itu. Kalau demo kira-kira mungkin ditutup atau tidak? Tapi dengan sekali tanda tangan, seret. Tutup gak itu reklamasi? Tutup. Penting gak nahi mungkar lewat politik? Penting gak umat Islam pegang kekuasaan? Siap dukung calon-calon dari Muhammadiyah? Silakan sebut satu-satu siapa saja namanya. Saya belum tahu siapa calon Anda, siapa? Pak Adnan Hadikusumo. Afnan. Calon apa beliau? DPD. Nomor berapa? Dukung atau jangan? 50 atau 100%? Allahu Akbar. Nih, Jakarta setelah janjinya ditunaikan, Alexis cukup thread tanda tangan. Kemudian reklamasi, seret selesai nahi mungkar. Kalau ibu-ibu satu Sleman amar ma'ruf nahi mungkar, Aisyahnya dan seluruh organisasi bawahnya dari Sleman ke Jakarta bawa panci ketok-ketok agar ditutup itu reklamasi, kira-kira ditutup atau tidak? Mungkin iya, mungkin. Tapi kalau berkuasa, seret, tutup, maka tertutuplah. Penting nahi mungkar lewat kekuasaan. Siap dukung kader-kader Muhammadiyah? Allahu Akbar. Jangan bicara politik di sini, kita bicara agama saja. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Belakangan ini soal saham pemerintah DKI. Ya. Di perusahaan bir. Bir ada manfaatnya enggak? Ada, misalnya ada toilet kotor, ada tinja berserakan bisa disiram pakai bir. Ada manfaatnya? Adalah tapi sedikit sekali. Kalau saham bir, perusahaan saham pemerintah DKI yang 26, sekian persen, dilepas sahamnya, itu diperkirakan antara 800 miliar sampai 1,2 triliun nilainya. Kita ambil pertengahan saja 1 triliun sahamnya. Banyak nggak itu? Kalau diberikan kerupuk di Sleman ini 1 triliun berapa banyaknya? Hah? Sak Gunung Merbabu. Merapi lah kira-kira ya. 1 triliun itu kalau digunakan untuk membuat rumah sakit tipe D itu bisa 200 rumah sakit. Kalau dialirkan air pump itu bisa sampai ke 100.000 penduduk. Banyak gak itu? Manfaatnya banyak gak? Kalau dibuat sekolah langsung 200 sekolah. Dipakai untuk buat bir di PT Delta. Gara-gara salah milih caleg, begini jadinya Jakarta kemarin itu. Kapok atau tidak? Lagi bersandar kepada tauhid kita.
Kalau perlu baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita meninggal dunia diterangkan kubur kita, dan sebelum kita mati diterangkan negara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Mulk hafal? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Terus alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang sudah hafal baca malam-malam, bahkan di sholat malammu. Lihatkan agar Allah turunkan kekuasaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Dan itu bentuk keimanan kita. Besok harinya kita amalkan dalam bentuk amal saleh. Menjadi manusia Indonesia yang adil beradab, memperjuangkan persatuan Indonesia, dan memilih yang boleh jadi pemimpin di Indonesia, bukan yang bodoh. Yang menjadi pemimpin di Indonesia haruslah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Yang boleh jadi pemimpin di Indonesia adalah orang yang berilmu, tapi ilmunya bermanfaat dan dibuktikan dalam bentuk amal saleh. Yang dipilih oleh perwakilan-perwakilan rakyatnya, yang pekerjaannya adalah menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini amal soleh kita sudah dijabarkan sebetulnya dengan sangat indah oleh pendiri negeri ini. Tapi kita mungkin sudah mulai salah memahaminya. Ini saya coba menafsirkan Pancasila dalam bentuk keimanan dan amal soleh. Insya Allah mereka-mereka yang akan berusaha menghancurkan landasan kita ini dengan seringnya akan terpental dari Indonesia. Ada nggak yang bilang begini, kalau mau tegakkan syariat Islam ke Arab aja, kita bilang sama dia, lu ke laut. Karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Allahu Akbar. Dan Indonesia hancur tanpa Islam. Allahu Akbar. Dan umat Islam yang mempersatukan Indonesia. Allahu Akbar. Di zaman Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka, orang tidak tahu apa Indonesia, yang mereka tahu adalah Hindia Belanda. Muslim yang mayoritas, kerajaan dan sultan-sultan Islam bertekad menyerahkan segala sesuatunya demi negara Republik Indonesia. Datang M. Nasir kemudian menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam yang terdepan dan paling bertanggung jawab mempersatukan Indonesia. Sepakat? Kalau ada yang bilang umat Islam anti Pancasila berarti PKI. Kalau ada yang bilang umat Islam anti NKRI berarti kalau ada yang bilang umat Islam anti UUD 45 berarti jelas. Karena dia ahistoris. Tapi ini pertarungan ideologi yang kita tidak boleh dipukul mundur. Nah, persoalan kita sekarang sebetulnya, kalau ingin menang, umat Islam ini harus kembali lagi kepada dasar agamanya. Kalau kemarin ribut kafir non-muslim, sebetulnya begini. Di Mesir sudah ada buku yang ditulis oleh Fahmi Al-Huwaidi. Judul bukunya Watoniyun Lazimmiyun. Watoniyun Lazimmiyun. Warga negara, bukan kafir yang membayar jizyah, zimmi. Ujungnya dia mau bilang, sudahlah, nggak usah pakai agama dalam berbangsa bernegara ini. Terus ya sesama warga negara haknya sama. Terus kalau nanti ada non muslim memimpin jangan disebut pemimpin kafir, gitu maksudnya. Rontok nggak Al-Maidah 51? Kita biarkan atau tidak? Allahu Akbar. Tetapi dengan sendirinya hal seperti itu, kalau kita yakin dan bertauhid, lalu kita sempurnakan dengan amal saleh, kita tegakkan nilai-nilai undang-undang dasar ini, insya Allah Indonesia akan tetap dalam kejayaannya, dan insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu lokomotif kebangkitan Islam di muka bumi. Dan ini bukanlah sesuatu yang bersifat utopia atau euforia.
Karena Allah menjadikan muslim terbesar di Indonesia pasti ada maksudnya, dan di antara maksudnya adalah umat Islam di Indonesia sebagai yang terbesar yang paling bertanggung jawab meninggikan panji-panji Islam dan membawa peradabannya ke seluruh dunia. Untuk itu Muhammadiyah hadir dengan Islam yang berkemajuan, dan tidak akan ada yang bisa stop Muhammadiyah membawa Islam yang berkemajuan ke depan. Persoalan kita, saya ingin kasih tahu kelemahan kita. Lihat, kalau ingin mempersatukan Indonesia atas nama agama, jangan ngarang. Kita ini umat beragama, sudah punya nabi, betul nggak? Punya kitab suci, betul nggak? Kalau ingin tahu bagaimana cara mempersatukan antar umat beragama, jangan memilih kata sendiri. Non anjing, non kucing, non asu, non apa saja. Qul ya ahlal kitab. Kita sudah dipilihkan diksi sendiri. Qul ya ahlal. Tapi kalau kita diminta untuk meninggalkan agama kita, meninggalkan dakwah, katakan qul ya ayyuhal. Tapi kalau tujuannya untuk mempersatukan, katakan qul ya. Kita sudah dipilihkan istilah. Ta'alau, mau bersatu? Serius ingin sila ketiga tegak di Indonesia? Yuk kembali ke agama kita masing-masing. Ta'alau ila kalimatin sawa. Jangan penduduk Indonesia yang beragama ini dikeluarkan dulu dari agamanya baru dipersatukan. Bisa nggak begitu? Betul atau tidak caranya itu? Kalau ingin mempersatukan antar umat beragama di Indonesia, kembalikan umat beragamanya kepada agamanya. Jangan kemudian disuruh tinggalkan dulu agamanya. Ini konsep yang keliru kan? Karena Quran mengatakan qul ya ahlal kitab, wahai orang yang telah diberikan Alkitab, ambil kitabmu, baca dan imani, setelah itu ta'alau. Yuk kita bermusyawarah, kita berdialog, yang output dialog kita adalah kalimatun sawa. Dan ini sudah dipraktekkan, Anda cuma pendatang baru. Wahai tarjih, kira-kira begitu, saya nggak mau sebut yang lain. Wahai majelis tarjih, Anda cuma pendatang baru, jangan bikin kalimat baru. Saya nggak mau bilang yang lain ya. Majelis saya sendiri gitu. Wahai orang-orang yang beragama dan sudah punya Alkitab, kembali ke kitab sucimu, kitab suci kita masing-masing, yakini itu, ayo kita cari kalimatun sawa, kalimat tengah, kalimat adil yang kita tidak akan pernah berselisih di dalamnya. Apa itu? 3 kalimatun sawanya. Allah na'budu illallah. Yuk kita sepakat tidak menyembah selain Allah. 2, wala nusyrika bihi syai'an. Yuk kita sepakat kita tidak akan sekutukan Allah. Sampai di sini ahlul kitab ayo mau menerima. Persoalan nanti yang ketiga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yang ketiga syaratnya kalau kita mau bersatu, janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Marah ahlul kitab. Muhammad jangan ngomong sembarangan ya. Saya tidak pernah lo menuhankan pendeta saya, kata si Nasrani. Saya tidak pernah lo menuhankan rabi-rabi saya, kata si Yahudi. Marah. Muhammad menjawab, bukankah kamu halal yang dihalalkan oleh pendeta dan rabimu dan ulamamu? Iya, ini masalahnya. Bukankah kau haramkan yang haramkan oleh pendeta dan rabimu? Iya. Padahal apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan bertentangan dengan kitab sucimu. Itu musyriknya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah berlaku syirik karena menjadikan orang-orang berilmu di kalangan mereka, pendeta-pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan mereka karena dituruti apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan.
Nah, di sini persoalan kita. Termasuk memilih caleg. Caleg bakal menghalalkan atau tidak? Bakal mengharamkan atau tidak? Ya ini saya di Jakarta sedang menghadapi kasus ini. Ya, dihalalkan investasi di perusahaan bir. Siapa yang menghalalkan? Legislatif, anggota dewan. Saya mau tanya, memilih caleg, memilih pemimpin, katakan legislatif. Apa pekerjaan legislatif? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Peraturan. Apa isinya peraturan? Perintah dan larangan. Jadi memilih caleg berarti memilih orang yang akan membuat perintah dan larangan buat kamu. Itulah karenanya mereka disebut pemerintah. Memilih caleg berarti memilih orang yang akan menentukan halal dan haram buat kamu. Bahaya enggak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Mau tahu seperti apa bahayanya? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna ahabban nasi 'indallahi yaumal qiyamah wa aqrabahum majlisan imamun adil. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling dicintai Allah, orang yang akan paling dekat duduknya dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Bayangkan kalau kita mendapatkan taufik dari Allah karena kita kembali ke Al-Quran dalam memilih pemimpin, tiba-tiba pemimpin kita nanti bakal duduk di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira senang gak dibawa kepemimpinan dia? Kira-kira berkah gak Indonesia ini? Jadi penting gak memilih pemimpin terkait dengan ideologi? Lanjutan hadisnya, lihat. Inna abghadul nasi 'indallahi yaumal qiyamah wa asyaddahum azaban imamun fajir. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai Allah, dan paling besar azabnya nanti di hari kiamat adalah pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Menghutang atas nama rakyat tapi untuk kepentingan mereka dan kelompoknya. Menjual tanah dan air Indonesia untuk kepentingan bisnis semata. Hai semua yang hadir di Sleman pada hari ini, jangan mentang-mentang punya sertifikat tanah, kamu beli dengan uangmu, lalu kau suka-suka jual sawahmu kepada asing dan asing. Kamu itu pendatang baru di Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia dulu, memang mereka tidak punya sertifikat, tapi mereka mewariskan tanah, air, dan udara Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia dipertahankan dengan harta, bahkan dengan keluarga para pahlawan. Bahkan setiap jengkal tanah Indonesia dipertahankan dengan darah dan nyawa para syuhada. Wenae mentang-mentang punya sertifikat, lalu sampean jual suka-suka kepada asing dan asing. Khianat gak pada pendiri bangsa ini? Wenae mentang-mentang atas nama investasi, kau jual pulau ini untuk 100 tahun ke depan untuk penjajah. Pengkhianatan atau tidak? Katakan, tanahku adalah bagian dari ideologiku. Sekali lagi, tanahku, airku, udaraku, bagian daripada ideologiku. Allahu Akbar. Kalau kita punya kesadaran seperti ini, kalau ada orang Muhammadiyah mau jual tanahnya, jual dulu ke Muhammadiyah. Kalau nggak punya uang, kasih separuh harga. Kalau nggak punya juga, wakafkan saja. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Sepakat? Terus buat kita yang mana? Allah ganti. Ya. Insya Allah Muhammadiyah amanah. Muhammadiyah Sleman siap bersatu? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sampai di sini. Jangan salah memilih caleg. Gara-gara kita salah memilih caleg, dia akan menentukan hukum halal dan haram, peraturan-peraturan, perintah dan larangan. Dan ini akan membahayakan. Bayangkan kalau pemimpin kita nanti masuk kategori
Sesungguhnya orang yang paling dimurkai dan paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang jahat. Bayangkan kalau dari dunia kita sudah dapat pemimpin seperti itu. Di dunia sengsara, di akhirat juga. Kamu dulu di bawah kepemimpinan siapa meninggal dunia ini? Pemimpin fajir, masuk sana. Kamu ikut memilih dia kemarin? Iya, sana. Kenapa tega-teganya memilih dia? Wani Piro. Masih mau seperti itu? Nanti kalau ada serangan fajar seperti itu, ambil atau jangan? Mulai syubhat lagi akidahnya ini. Terserang TBC lagi. Ada sesajen di kuburan, ambil atau jangan? Ada ketan, ayam goreng. Apa lagi? Ada pecel juga di situ. Tempe bacem sama tahunya. Ambil atau jangan sesajen buat setan itu? Itu artinya sesajen setan dimakan jin. Lemah nanti kamu. Baik saudara-saudara, sampai di sini kita sudah mengerti. Ternyata efek memilih pemimpin sampai ke akhirat enggak? Sampai. Memilih pemimpin setiap 5 tahun ini sekedar pesta demokrasi atau bagian dari akidah? Bagian dari akidah atau sekedar demokrasi? Nah, kalau sudah paham, selesai sudah tugas saya. Tinggal amal soleh. Bagaimana amal solehnya? Ya, saya nggak mau masuk, nanti dikira kampanye. Ya, saya kira sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang menegakkan awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan insya Allah kalau sudah menegakkan ketuhanan yang Maha Esa, sila-sila setelahnya akan juga mereka tegakkan. Nah, kepada muslimin dan muslimat di Sleman yang berbahagia, saya kira nggak perlu kampanye, melihat muka saya saja sudah jelas statusnya. Ya. Kalau masih ragu juga berarti harus diruqyah lagi. Dan saya kira Muhammadiyah sudah jelas juga statusnya. Ya. Sebagai lembaga memang harus netral. Memang sebagai lembaga dari dulu itu Muhammadiyah netral. Netral itu apa sih? Netral dalam pengertian menjaga Muhammadiyah agar tidak diseret-seret oleh kepentingan individu yang cari kepentingan politik menjual Muhammadiyah. Alhamdulillah Muhammadiyah setiap tahunnya selalu selamat dari manusia-manusia yang hendak menjual ormasnya untuk kepentingan pribadinya. Allahu Akbar. Tapi pengurus Muhammadiyah sudah jelas pilihannya. Bukan berarti kemudian netral juga. Bisa munafik nanti netral itu. Ya, netral itu abu-abu. Abu-abu itu munafik gitu kan. Hak dan batil jelas gak? Jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Jadi saya nggak perlu kampanye saya kira. Karena tadi Bawaslu sudah mengirimkan surat cinta. Ya, cuma di Sleman saya begini, sebetulnya di lain nggak tahu. Padahal saya bukan Jurkamnas. Saya dipilih jadi Jurkamnas kemarin, saya bilang nggak cocok, saya jadi guru ngaji saja. Karena tugas saya adalah memperjuangkan kemenangan Islam dan umat Islam di Indonesia. Saya tidak perlu uang politik dan saya tidak perlu jabatan. Jadi kalau sampai saat ini dipersoalkan, ya lawan atau jangan? Lawan lah. Berarti Anda ante-ante ini. Ya. Padahal kalau Jurkamnas kan minimal jadi calon menteri apa Pak? Menteri apa? Menteri agama apa? Jangan-jangan menteri perdagangan akidah gitu. Atau menteri perawanan wanita nanti. Tidak, saya tidak punya kepentingan itu. Saya ingin mati di jalan Allah. Dan saya ingin nyawa saya dicabut dalam keadaan memperjuangkan Islam dan memperjuangkan kemenangan umat Islam.
Karena setiap Jumat saya selalu dengar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.